Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Perkenalkan, nama saya Amam Toib Hasibuan, KPI semester 7 angkatan ke-7. Kali ini kita akan berbincang-bincang dan mengenal lebih dekat salah satu UKM yang ada di STAI As-Sunnah. Kita sedang bersama dengan Ketua Syabab Sunnah dengan Akh Faisal. Assalamualaikum Akh Faisal. Waalaikumsalam. Kayak haluk. Alhamdulillah khair. Masya Allah. Insyaallah. Jadi apa kegiatan antum sekarang? Kegiatan seperti biasa ya. Sibuk lah ya semester 7 ya. Sibuk nugas semester 7. Nah, gitu. Tapi bisa kita tanya tentang Syabab Sunnah. Insyaallah bisa insyaallah. Jadi kan banyak yang kadang tulap itu nggak tahu atau nggak paham, atau orang luar juga nggak tahu apa itu Syabab Sunnah. Coba bisa nggak antum jelaskan apa itu Syabab Sunnah? Oke, bismillah ya. Jadi teman-teman sekalian, Syabab Sunnah ini secara sederhana, simpelnya itu panitia kajian. Tapi karena kita di Jami'ah ya, di STAI As-Sunnah, Sekolah Tinggi Agama Islam Sunnah, jadi kita buat yang lebih resmi. Jadi Syabab Sunnah ini yang awalnya hanya panitia kajian, baik itu ustadz di luar ataupun di dalam STAI, akhirnya kita buat semacam seperti UKM. Jadi unit kegiatan mahasiswa. Jadi Syabab Sunnah ini unit kegiatan mahasiswa yang ada di STAI As-Sunnah. Bisa diceritakan nggak bagaimana terbentuknya Syabab Sunnah ini? Penggagasnya siapa, kapan gitu? Jadi di tahun 2017 ya, itu ada mahasiswa ya, atau abang kelas kita lah. Alhamdulillah sekarang udah jadi ustadz lah gitu kan. Yaitu Bang Syaul Ibn Fahmi dan Bang Dori. Oh, Bang Syaul Bang Dori. Iya, beliau. Jadi mereka berdua itu bangkit dari kesadaran mereka berdua karena di saat itu ya mereka melihat bahwasannya kita ketahuilah bersama. Jadi kan teman-teman mungkin dari umum ya belum mengenal mengenal dakwah ini gitu kan, dakwah sunnah, dakwah manhaj salaf ini gitu kan. Jadi melalui mereka melakukan pendekatan lah kepada teman-teman gitu kan, ngajak untuk ngaji bareng. Akhirnya dibuatlah kajian tuh di masjid, di masjid kita, di Masjid Syafi'i, pelajaran lah gitu kan, pelajaran dars yang di luar kelas. Di luar jam pelajaran kelas. Diajarkan kajian tersebut fokusnya di akidah dan manhaj awalnya, supaya teman-teman yang mahasiswa baru misalnya yang belum mengenal manhaj ini, belum mengenal dakwah sunnah ini, sama-sama bareng-bareng belajar gitu, apa itu manhaj salaf, apa itu sunnah itu sendiri. Di luar kelas tapi resmi ya? Di luar kelas. Jadi di tahun 2017, jadi di tahun 2017 itu Syabab Sunnah ini belum resmi. Dia seperti jamiah ilmiah saja gitu, atas itu jamiah ilmiah tuh Syekh Ali yang ngasih namanya. Kemudian di tahun 2018 baru diresmikan oleh Ustadz kita, Ustadz Hawashi. Ustadz Hawashi, Hafizahullah Ta'ala. Beliau meresmikan Syabab Sunnah ini di tahun 2018 dengan nama Syabab Sunnah. Sampai sekarang yang di awal itu diketuai oleh Irgan. Ketika dibentuk Syabab Sunnah ya, UKM yang resmi di STAI As-Sunnah ini diketuai oleh Ustadz Irgan. Kemudian ketua kedua antum. Ketua kedua Faisal ya. Jadi di awal yang pendirinya tuh Syaul Ibn Fahmi dan Ustadz Syaul Ibn Fahmi dan Ustadz Dori. Setelah itu ketuanya Bang Irgan. Ya, ketika diresmikan di tahun 2018. Kegiatannya apa aja Syabab Sunnah ini? Jadi Syabab Sunnah sendiri kegiatannya yang pertama seperti sudah kita bahas tadi ya. Jadi kita ngadakan kajian di luar pelajaran kelas, itu di setiap ada sholat maghrib di hari-hari tertentu ya. Yang kajian itu fokusnya di manhaj dan akidah. Kemudian karena kita lihat peluang ya di zaman sekarang nih ya, kita nggak boleh tinggal lah di semuanya serba online gitu. Jadi Syabab Sunnah pada waktu itu juga buat kajian atau kita merekam kajian itu, disiarkan secara langsung di media sosial Syabab Sunnah. Kajiannya di masjid tapi direkam, direkam untuk keluar. Dan setelah itu berlanjut
Jadi Syabab Sunnah juga selain kegiatannya kajian, kita juga aktif di Instagram. Aktif di Instagram, ya menyebar faedah-faedah ilmu. Buat akun dakwah lah ya. Buat akun dakwah Syabab Sunnah official seperti itu. Nah, kemudian kajiannya juga kegiatan yang lain, alhamdulillah Syabab Sunnah selain dari ustadz-ustadz dari dalam stai, ya, alhamdulillah kita dengan izin Allah mengundang ustadz-ustadz dari luar stai juga. Ya, seperti Ustadz itu. siapa aja tuh? Alhamdulillah ya seperti teman-teman udah ketahui ya, kita udah pernah mengundang Ustadz Maududi Abdullah. Oh ya, waktu itu rame kali tuh. Alhamdulillah. Kemudian Ustadz Haris Abu Noval, belakangan Aceh, baru ya? ini ya dari Aceh beliau. Kemudian Ustadz Muhammad Nurisan, Dr. Muhammad Nurisan, dan ustadz-ustadz yang lainnya. Ustadz yang lainnya. Iya. Insya Allah kedepannya ada lagi yang Insya Allah. Doakan saya teman-teman, doakan saya. Bagaimana cara Syabab Sunnah itu bisa ngundang ustadz dari luar gitu? Dari Riau, dari Aceh kan. Jadi teman-teman sekalian ya, karena ya sama-sama kita ketahui kita ini masih mahasiswa gitu kan, masih punya kewajiban lah, kewajiban sebagai mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah ini. Jadi kalau untuk ngundang ustadz di luar, memang itu salah satu hal yang besar lah gitu kan, karena kalau nggak punya relasi susah gitu. Jadi pengalaman ya sebelum-sebelumnya kita kayak ngundang ustadz dari luar itu seharis, nah itu karena kita punya relasi. Ya, relasi baik itu mahasiswanya atau teman-teman dari mahasiswa yang beliau pernah ngaji dengan ustadz ini di Aceh atau muridnya ustadz tersebut. Iya, muridnya ustadz tersebut dulu. Nah, terus kita coba komunikasikan itu kan. Kita hubungi beliau melalui media sosial mungkin. Kita chat, kita gitu. Atau juga bisa langsung ke akun ustadz tersebut. Iya, akun ustadz tersebut. Jadi kita jelaskan gitu, kita nih kegiatan mahasiswa di Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah ingin mengadakan kajian dan seterusnya seperti itu. Masya Allah ya. Untuk menutup perbincangan kita, apa harapan dari antum pada Syabab Sunnah Tulak? Pertama, semoga Syabab Sunnah ini ya bisa menjadi wadah ya untuk kawan-kawan mempraktekkan ilmu-ilmu yang udah dipelajari gitu. Karena kita di sini belajar dakwah gitu. Kita belajar mengajak orang. Dan secara untuk kawan-kawan secara umum ya, semoga kita ada keinginan dakwah di dalam diri kita itu besar gitu. Antusias kita dalam dakwah itu besar. Itu yang Anda harapkan dan kami harapkan untuk kawan-kawan ini. Karena banyak orang yang belum tahu itu di luar sana seperti itu kan. Kemudian semoga ke depannya ada kader-kader penerus ya, teman-teman penerus dari adik-adik kelas ya, untuk mengurus Syabab Sunnah. Dan kalau bisa jangan dari Syabab Sunnah aja gitu. Bareng-bareng dengan mahasiswa gitu kan. Untuk semangat untuk belajar dan mengamalkan terus mengamalkan ilmunya dan mengajarkan yang kepada orang muda. Syukron. Masya Allah bincang-bincang hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.